Halo guys, saya Ewaldo, mahasiswa Universitas Pancasakti dari program studi Teknik Industri. Pada video kali ini saya akan mereview sedikit buku yang saya baca, yaitu Studi Kelayakan Industri yang ditulis oleh Iman Soeharto. Oke, buku ini mempunyai 13 bab serta 484 halaman. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pada intinya saja tentang apa aja sih isi buku ini. Oke, buku ini berisi tentang studi kelayakan suatu proyek atau investasi, yaitu mengkaji aspek finansial, pasar, ekonomi, serta analisis pasar. Proyek industri biasanya berskala besar sehingga memerlukan dana yang tinggi. Maka dari itu, pada buku ini saya akan menjelaskan berbagai aspek yang harus diperhatikan agar hasil produksi suatu perusahaan layak pada sampai tangan konsumen. Sebagian besar materi buku ini diambil dari buku karangan penulis terdahulu yang telah diterbitkan, yaitu dengan memilih materi-materi yang berkaitan langsung dengan studi kelayakan. Selanjutnya, buku ini ditujukan kepada siapa saja yang akan berkecimpung dalam proyek, yaitu mahasiswa, praktisi, dan lain-lain, yang berminat dalam studi kelayakan proyek khususnya untuk prodi teknik industri. Setelah saya membaca buku ini, saya tertarik pada bab 1 yang berjudul Profil Proyek-Proyek dan Aspek Studi Kelayakan. Namun, saya akan menjelaskan poin-poin pentingnya saja, yaitu proyek adalah kegiatan sekali lewat di mana waktu dan sumber daya yang terbatas untuk mencapai hasil akhir yang telah ditentukan, misalnya produk atau fasilitas produksi. Dalam proses mencapai hasil akhir, kegiatan proyek dibatasi oleh anggaran, jadwal, dan mutu yang dikenal sebagai 3 kendala atau triple constraint, yang kemudian dikembangkan lagi dengan memasukkan unsur lingkup proyek. Kegiatan proyek dibedakan dari kegiatan operasional karena sifatnya yang dinamis, non-rutin, multi kegiatan dengan intensitas yang berubah-ubah dan memiliki siklus yang pendek. Meskipun banyak terdapat ragam proyek, namun semuanya mengikuti pola tertentu yang menandai dinamika sepanjang siklus proyek. Intensitas kegiatan dimulai dari awal, meningkat perlahan-lahan secara teratur sampai ke puncak, kemudian turun dan akhirnya berhenti. Terdapat 4 tahap dalam siklus proyek, yaitu tahap konseptual, tahap pengembangan dan perencanaan, tahap implementasi, dan tahap terminasi proyek, di mana masing-masing mempunyai jenis kegiatan dan intensitas yang berlainan. Kegiatan utama pada tahap konseptual adalah pengkajian kelayakan, sedangkan tahap-tahap berikutnya adalah tahap perencanaan dan pemantapan, desain engineering, pengadaan fabrikasi, dan konstruksi, dan akhirnya pelaksanaan uji coba sebelum diserahkan ke pemilik proyek. Adapun tahap operasi dimulai setelah pembangunan proyek selesai. Pada tahap awal umumnya produksi meningkat sampai titik puncak dengan periode yang cukup lama, yang akhirnya menurun sampai produksi berhenti jika operasi dianggap tidak efisien lagi. Maksud mengkaji kelayakan adalah untuk menjawab pertanyaan layak atau tidaknya suatu gagasan atau usulan diwujudkan menjadi kenyataan. Hal ini dikaitkan dengan tingkat keberhasilan yang hendak diraih. Melihat kegunaannya yang strategis, yaitu sebagai bahan pengambilan keputusan, suatu studi kelayakan haruslah mencakup berbagai aspek yang terkait serta memperhatikan mutu dan jangkauan pengkajian. Aspek-aspek yang akan disorot tergantung dari lingkup usaha dan tujuannya. Untuk proyek atau investasi pembangunan industri, umumnya meliputi pemasaran, teknik, finansial, ekonomi, serta dampak lingkungan. Meskipun banyak terdapat ragam proyek, namun semuanya mengikuti pola tertentu yang menandai dinamika sepanjang siklus proyek. Intensitas kegiatan dimulai dari awal, meningkat perlahan-lahan secara teratur sampai kemudian turun dan akhirnya berhenti. Belum ada klasifikasi yang baku untuk menyatakan besar kecilnya proyek secara kuantitatif untuk menyeragamkan terminologi. Oke, jadi intinya buku untuk yang berjudul Studi Kelayakan Proyek Industri ini sangat penting untuk dipelajari, khususnya untuk yang pengampu pendidikan S1 Teknik Industri. Ya, jadi mungkin segitu saja review singkat dari buku ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bye.